6 bulan setelah bercerai, mantan suamiku tiba-tiba menelepon untuk mengundangku ke pernikahannya. Aku menjawab, aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa kemana-mana. Setengah jam kemudian, dia bergegas ke kamar rumah sakitku dengan panik, menatap nanar bayi di pelukanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini, seolah langit turut menumpahkan segala kesedihan yang selama ini tersimpan rapat di balik awan kelabu. Suara rintik air yang menghantam kaca jendela kamar rawat inap VIP Rumah Sakit Pondok Indah menjadi satu-satunya musik pengantar tidurku yang sunyi. Di luar sana, lampu-lampu kota terlihat buram, bias oleh aliran air yang tak henti-hentinya turun. Jalanan pasti macet total, pikirku sambil meringis pelan, mencoba menggeser posisi dudukku di atas ranjang rumah sakit yang serba putih ini. Rasa nyeri yang menyengat di perut bagian bawah kembali menyadarkanku bahwa aku bukan lagi perempuan yang sama seperti kemarin. Luka bekas sayatan operasi sesar yang baru kulewati semalam masih terasa basah dan perih. Setiap gerakan kecil adalah perjuangan. Aku menoleh ke sisi ranjang, ke arah box bayi transparan di mana sesosok malaikat kecil sedang tertidur pulas. Lang. Nama itu kuberikan padanya dengan harapan hatinya akan seluas angkasa, tidak sempit dan penuh ego seperti ayahnya. Wajahnya begitu damai, kulitnya masih kemerahan, dan napasnya teratur. Dia satu-satunya alasan aku masih bertahan di kota yang kejam ini. Keheningan di kamar itu tiba-tiba pecah oleh getaran ponsel di atas nakas. Layarnya menyala, menampilkan sebuah nama yang seharusnya sudah kuhapus dari memori, tapi bodohnya masih tersimpan rapi di sana. Mas Miko. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Mengapa dia menelepon? 6 bulan berlalu sejak palu hakim diketuk. Sejak aku menyeret koperku keluar dari rumah megah kami, tanpa membawa apa-apa selain harga diri. Selama itu pula dia tidak pernah menghubungiku. Tidak pernah bertanya kabar. Dia sibuk dengan kerajaan bisnis propertinya, dan tentu saja, dengan wanita itu. Alia. Aku membiarkan ponsel itu bergetar cukup lama, ragu. Apakah aku harus mengangkatnya? Ataukah aku harus membiarkannya mati? Namun, rasa penasaran, atau mungkin sisa-sisa perasaan bodoh yang masih tertinggal, membuat tanganku terulur. Dengan jari gemetar, aku mengusap layar dan mendekatkan benda pipih itu ke telinga. Halo? Suaraku terdengar parau, efek dari obat bius yang belum sepenuhnya hilang dan rasa lelah yang luar biasa. Clara. Suara itu, suara bariton yang dulu selalu menjadi tempatku pulang, kini terdengar begitu dingin dan asing. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan, apa kabar? Latar belakang suara di seberang sana terdengar sunyi, mungkin dia sedang berada di kantornya yang mewah di lantai 50 gedung SCBD, memandang Jakarta dari ketinggian seperti dewa yang angkuh. Aku tidak akan membuang waktumu. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Ya, Mas, ada apa? Bulan depan, ucapnya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Aku dan Alia akan menikah. Resepsinya di Hotel Mulia. Undangan fisiknya akan dikirim asistenku besok ke alamat apartemen lamamu. Aku harap kamu datang. Tunjukkan pada media dan kolega bisnisku kalau kita berpisah baik-baik. Jangan buat drama. Hening. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ulu hatiku, padahal aku ada di dalam ruangan ber-AC yang dingin. Dia mau menikah. Tentu saja. Alia, putri konglomerat itu, adalah pasangan yang sempurna untuk Jatmiko Wiratama. Mereka setara. Tidak seperti aku, pelukis sederhana yang hanya dianggap hiasan dinding yang membosankan. Tapi bukan berita pernikahan itu yang membuat dadaku sesak, melainkan nada bicaranya. Dia menganggapku apa? Pion yang bisa digerakkan demi citra perusahaan? Clara, kamu dengar? Desaknya saat aku tak kunjung menjawab. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenagaku. Rasa sakit di jahitan perutku semakin menjadi-jadi karena emosi yang meluap. Aku menatap langit yang masih tidur tenang, tidak tahu bahwa ayahnya sedang merencanakan pesta pora di atas penderitaan ibunya. Aku dengar, Mas, jawabku,
Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Datar, tapi menyimpan badai. Selamat. Semoga kalian bahagia. Bagus. Jadi kamu akan datang? Aku tersenyum miris. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depannya, meski hanya lewat telepon. Sayangnya tidak bisa, Mas. Aku tidak mungkin datang. Kenapa? Jangan kekanak-kanakan, Clara. Ini demi reputasi. Aku baru saja melahirkan, Mas, potongku cepat. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana, tanpa strategi. Hanya sebuah fakta yang menyakitkan. Semalam, operasi sesar. Aku tidak bisa bangun dari ranjang, apalagi pergi ke pesta mewahmu. Detik itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada suara dari seberang sana. Hening yang mencekam menyelimuti percakapan kami. Hanya suara hujan yang masih setia menghantam kaca jendela. Aku bisa membayangkan wajah Miko di sana. Apakah dia kaget? Atau dia tidak peduli? 1 detik. 2 detik. 5 detik berlalu tanpa kata. Aku menunggu reaksi, caci maki, atau setidaknya pertanyaan. Tapi yang terdengar hanyalah bunyi klik. Sambungan terputus. Dia mematikan teleponnya. Begitu saja. Tanpa bertanya anak siapa. Tanpa bertanya bagaimana keadaanku. Dia lari, seperti pengecut. Ponsel itu merosot dari tanganku, jatuh ke atas selimut. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, menahan isak agar tidak membangunkan langit. Betapa bodohnya aku berharap ada sedikit saja rasa kemanusiaan yang tersisa di hati Miko. Aku menatap langit-langit kamar rawat inap yang putih bersih. Sendirian. Selalu sendirian. Hujan di luar semakin deras, seolah mengejek nasibku. Tidak apa-apa, nak, bisikku lirih ke arah boks bayi. Ibu ada di sini. Kita tidak butuh dia. Kita tidak butuh siapa-siapa. Tapi jauh di lubuk hatiku, rasa sakit itu nyata. Rasa dicampakkan untuk kedua kalinya. 30 menit berlalu sejak telepon itu terputus. Waktu berjalan begitu lambat di ruangan ini. Setiap detak jarum jam dinding terdengar seperti palu yang menghantam kepalaku. Perawat baru saja keluar setelah mengganti cairan infusku dan mengecek kondisi jahitan operasiku. Dia tersenyum ramah, memuji betapa tampannya bayiku, tapi senyum itu tidak bisa menghapus kegelisahan yang tiba-tiba merayap di dadaku. Ada sesuatu yang salah. Firasatku mengatakan sesuatu akan terjadi. Di luar, badai belum reda. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruangan yang temaram dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti suara guntur yang menggelegar. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur sebentar sebelum langit bangun untuk menyusu. Namun, suara langkah kaki terburu-buru di lorong rumah sakit membuat mataku kembali terbuka. Langkah kaki itu berat, cepat, dan terdengar semakin mendekat ke arah kamarku. Kamar mawar, ruang VIP di ujung lorong yang seharusnya tenang. Aku menahan napas. Jantungku berpacu lebih cepat dari biasanya. Tidak mungkin, batinku menyangkal. Tidak mungkin dia datang ke sini. Jarak dari SCBD ke Pondok Indah, saat hujan badai seperti ini bisa memakan waktu 2 jam. Tidak mungkin dia ada di sini dalam waktu setengah jam. Tapi kemudian, pintu kamar rawat inapku tidak diketuk. Pintu itu didobrak pelan, namun cukup kuat hingga membentur dinding penahan karet dengan suara bag yang tumpul. Di sana, di ambang pintu, berdiri sosok yang selama 6 bulan ini menghantuiku dalam mimpi buruk dan rindu yang menyiksa. Jat Miko Wiratama. Tapi dia bukan Miko yang biasa kulihat di majalah bisnis atau televisi. Dia bukan CEO perlente dengan setelan jas Armani yang licin tanpa celah. Pria di hadapanku ini tampak berantakan. Jas mahalnya basah kuyup, meneteskan air ke lantai rumah sakit yang steril. Kemeja putihnya menempel di tubuhnya yang tegap, mencetak otot-ototnya yang tegang. Dasi sutranya miring, dan rambutnya yang biasanya disisir rapi dengan pomade kini acak-acakan, lepek oleh air hujan. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu seolah dia baru saja lari maraton. Dia pasti berlari. Dia pasti meninggalkan mobilnya di lobi atau bahkan di pinggir jalan karena macet, lalu berlari menerobos hujan. Lift rumah sakit ini selalu penuh di jam besuk,
dan melihat kondisinya, aku yakin dia berlari menaiki tangga darurat sampai ke lantai 5. Matanya yang tajam dan elang itu langsung menyapu seluruh ruangan. Tatapannya liar, mencari-cari, hingga akhirnya terkunci pada satu titik. Bukan padaku, tapi pada box bayi transparan di samping ranjangku. Keheningan di antara kami begitu tebal, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Dia melangkah masuk perlahan, sepatunya yang basah meninggalkan jejak becek di lantai. Dia mengabaikan tatapanku. Dia berjalan lurus menuju box bayi itu seperti orang yang terhipnotis. Tangannya yang gemetar terulur, menyentuh dinding kaca box bayi. Langit menggeliat kecil, lalu membuka matanya. Mata bulat yang persis seperti mata Miko. Miko terpaku. Dia menatap bayi itu lekat-lekat, seolah sedang mencari jawaban atas teka-teki terbesar dalam hidupnya. Lalu, perlahan, dia mengalihkan pandangannya padaku. Tatapannya berubah. Ada kemarahan, kebingungan, dan sesuatu yang lain. Harapan? Clara, suaranya serak, napasnya masih belum teratur. Aku mencengkeram selimutku erat-erat, berusaha terlihat tegar meski seluruh tubuhku gemetar. Mau apa kamu kesini, Mas? Bukannya kamu harus meeting persiapan pernikahan? Miko tidak menggubris sindiranku. Dia menunjuk bayi di dalam box dengan jari telunjuk yang gemetar. Jawab aku jujur. Jangan berani-beraninya kamu bohong. Dia mengambil napas panjang, matanya menatapku tajam seolah ingin menembus jiwaku. Kita bercerai 6 bulan yang lalu. Hamil itu 9 bulan. Dia melangkah mendekat ke sisi ranjangku, air hujan dari jasnya menetes mengenai selimutku. Baunya, campuran antara parfum mahal, hujan, dan keringat, memenuhi indera penciumanku. Itu anakku, kan? Tanyanya, suaranya menekan, penuh intimidasi namun terdengar rapuh di saat yang sama. Aku ingin berteriak padanya. Aku ingin bilang bukan. Aku ingin bilang ini anak orang lain, anak siapa saja asal bukan anak dia. Tapi lidahku keluh. Wajah langit adalah replika sempurna dari wajah Miko. Hidung mancungnya, bentuk bibirnya, bahkan cara dia mengerutkan kening saat tidur. Tidak ada gunanya berbohong. Aku memalingkan wajah, menatap jendela yang basah. Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu sudah punya kehidupan baru, Mas. Kamu punya Alia. Anak ini, dia tidak ada dalam rencanamu. Jawaban itu sudah cukup baginya. Itu adalah konfirmasi. Miko mundur selangkah, seolah baru saja ditampar keras. Dia menyugar rambutnya yang basah dengan frustrasi. Matanya kembali menatap langit, kali ini dengan tatapan yang melunak drastis. Ada genangan air di pelupuk matanya yang bercampur dengan sisa air hujan. Anakku. Bisiknya lirih, seolah kata itu adalah mantra suci. Darah dagingku. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah drastis. Sisi arogan dan otoriternya kembali muncul dalam sekejap mata. Dia merogoh saku jasnya yang basah, mengeluarkan ponsel keluaran terbaru yang untungnya tahan air. Dia menekan satu tombol panggil cepat. Aku mengernyit, bingung. Mas, kamu mau apa? Miko tidak menjawabku. Dia menempelkan ponsel ke telinganya, matanya menatap lurus ke arahku, tajam dan tak terbantahkan. Halo, Rian, ucapnya pada asisten pribadinya di seberang sana. Suaranya dingin, tegas, dan berwibawa, suara seorang CEO yang biasa memberi perintah mutlak. Batalkan semuanya, perintah Miko. Hening sejenak, mungkin asistennya bertanya apa yang dimaksud dengan semuanya. Batalkan persiapan pernikahan dengan Alia. Sekarang juga. Bentak Miko, suaranya menggelegar di ruangan kecil itu hingga membuat langit tersentak kaget dan mulai merengek. Telepon WO, telepon catering, telepon hotel. Batalkan semuanya. Aku tidak peduli berapa dendanya. Aku tidak peduli kalau bapaknya Alia marah. Putuskan pertunangan ini secara resmi besok pagi. Mataku membelalak lebar. Jantungku rasanya mau copot. Apa dia gila? Dia membatalkan pernikahan megah dengan anak konglomerat hanya dalam hitungan detik? Mas, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Pekiku tertahan, berusaha menenangkan langit yang mulai menangis. Miko mematikan teleponnya dan melemparnya sembarangan ke sofa tamu. Dia tidak peduli.
Dia mendekat ke box bayi, dengan canggung tapi penuh kehati-hatian, dia mengulurkan tangannya untuk mengusap pipi Langit yang basah karena air mata. Ajaibnya, sentuhan tangan besarnya membuat tangisan Langit mereda. Aku sangat sadar, Clara, ucapnya pelan, matanya tidak lepas dari wajah putranya. Pewaris Wiratama Group baru saja lahir. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Mulai detik ini, kamu dan anak ini adalah prioritas utamaku. Suka atau tidak suka. Aku ternganga, merasa ngeri. Kalimat itu bukan kalimat kasih sayang. Itu adalah kalimat kepemilikan. Miko tidak melihat kami sebagai keluarga yang harus disayangi, tapi sebagai aset yang harus diamankan. Malam ini, di tengah badai Jakarta, aku sadar bahwa aku baru saja masuk kembali ke dalam sangkar emas yang dulu mati-matian kutinggalkan. Dan kali ini, kuncinya mungkin sudah dibuang. Suasana hening di kamar Mawar yang sempat mencekam pasca Miko memutuskan panggilan teleponnya dengan asisten itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan menit, ketenangan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pemulihan ini berubah menjadi kekacauan yang terorganisir, sebuah pertunjukan kekuatan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan dan uang tak terbatas seperti Jat Miko Wiratama. Aku masih duduk terpaku di ranjangku, memeluk lutut dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan tak percaya. Miko tidak lagi menatapku. Dia sibuk mondar-mandir di ujung ruangan, ponselnya menempel di telinga, memberikan instruksi-instruksi pendek namun tajam kepada siapapun di seberang sana. Aku bisa mendengar potongan-potongan kalimatnya, saya tidak peduli prosedurnya, kosongkan lantai teratas, dan bawa tim keamanan sekarang. Tak lama kemudian, pintu kamar rawatku kembali terbuka. Kali ini bukan didobrak, melainkan dibuka dengan sangat hati-hati oleh seorang pria parubaya berjas putih dengan Nametag, direktur rumah sakit. Wajahnya pucat, keringat dingin terlihat mengilap di dahinya. Di belakangnya, mengekor kepala perawat dan beberapa staf administrasi yang tampak gugup. Pak Jat Miko, sapa direktur itu dengan suara bergetar, sedikit membungkuk hormat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan fasilitas standar kami. Kami sudah menyiapkan Presidential Suite di lantai 8 sesuai instruksi Bapak. Tim kami siap memindahkan Ibu Clara dan bayinya sekarang juga. Miko menghentikan langkahnya, menatap direktur itu dengan tatapan menilai yang membuat siapapun merasa kerdil. Pastikan lift khusus steril. Saya tidak mau istri dan anak saya berpapasan dengan orang sakit lainnya, ucapnya dingin. Kata, istri, meluncur begitu saja dari mulutnya, membuat darahku mendidih. Kami sudah bercerai, tapi bagi Miko, status hukum hanyalah kertas yang bisa diabaikan kapan saja dia mau. Baik, Pak. Segera kami laksanakan. Dalam sekejap, kamarku diserbu. Para perawat bekerja dengan cekatan namun penuh ketakutan, seolah satu kesalahan kecil akan membuat mereka kehilangan pekerjaan saat itu juga. Infusku dipindahkan ke tiang berjalan, kursi roda disiapkan, dan barang-barang pribadiku yang hanya sedikit itu dikemas rapi. Aku merasa seperti boneka yang sedang dipindahkan dari satu kota ke kota lain yang lebih mahal, tanpa pernah ditanya apakah aku ingin pindah atau tidak. Mas, aku tidak mau pindah, protesku lirih saat Miko mendekat untuk mengambil alih dorongan kursi roda dari perawat. Aku nyaman di sini. Ini berlebihan. Miko menatapku, kali ini matanya sedikit lebih lembut namun tetap keras kepala. Kamar ini sempit, Clara. Sirkulasi udaranya buruk. Langit butuh tempat terbaik. Kamu juga. Jangan membantah, kamu baru saja dioperasi. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Tubuhku memang masih lemah, dan rasa nyeri di perutku membatasi gerakanku. Akhirnya, aku pasrah saat dia mendorong kursi rodaku keluar, melewati lorong rumah sakit yang kini dijaga ketat. Aku terbelalak melihat pemandangan di luar kamar. Di setiap sudut lorong, berdiri pria-pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam dan earphone di telinga mereka. Itu bodyguard Miko. Mereka berdiri tegak seperti patung, mensterilkan jalan yang akan kami lewati. Pengunjung lain dan pasien umum diminta minggir atau menunggu di ruang tunggu. Rasanya seperti sedang ada kunjungan presiden, bukan pemindahan pasien pasca melahirkan. Kami naik lift khusus yang langsung membawa kami ke lantai 8. Begitu pintu lift terbuka, suasana rumah sakit yang bau obat-obatan langsung lenyap. Lantai ini dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki.
Dindingnya dihiasi lukisan abstrak mahal dan lampu-lampu kristal yang hangat. Ini adalah lantai VVIP, area yang biasanya hanya dihuni oleh pejabat tinggi atau selebriti papan atas. Miko membawaku masuk ke sebuah ruangan. Tidak, ini bukan ruangan, ini apartemen mewah di dalam rumah sakit. Ada ruang tamu lengkap dengan sofa kulit Italia, dapur bersih, ruang makan, dan kamar tidur pasien yang luasnya 3 kali lipat dari kamar kosku dulu. Jendelanya besar, menampilkan pemandangan kota Jakarta yang masih diguyur hujan, namun dari ketinggian ini, kemacetan di bawah sana terlihat seperti lampu-lampu hias yang indah. Namun, kemewahan ini terasa mencekik. Belum sempat aku mengatur napas dan mencerna perubahan drastis ini, pintu suite kembali terbuka. Kali ini, rombongan orang berseragam biru tua masuk membawa kotak-kotak besar. Logo di kotak-kotak itu membuat mataku membelalak. Gucci, Dior, Burberry, dan berbagai merek perlengkapan bayi premium lainnya yang harganya bisa buat makan setahun. Apa ini, Mas? Tanyaku saat mereka mulai membongkar muatan. Perlengkapan langit, jawab Miko santai, duduk di sofa sambil mengawasi para pekerja yang mulai menyusun box bayi berlapis emas. Secara harfiah, ada aksen emas di tiang-tiangnya, di samping ranjangku. Aku tidak mau anakku memakai baju kasar dari rumah sakit atau baju murah yang kamu beli di pasar. Kulitnya sensitif. Baju yang kubeli itu bahannya katun. Mas, itu lembut. Belaku, merasa tersinggung. Aku sudah menabung berbulan-bulan menyisihkan uang hasil penjualan lukisanku, demi membeli baju-baju bayi terbaik yang mampu kujangkau. Miko tidak mendengarkan. Dia memberi isyarat pada salah satu stafnya. Buang yang lama. Ganti dengan yang baru. Semuanya. Mulai dari popok, baju, selimut, sampai botol susu. Pastikan semuanya steril. Aku hanya bisa melihat dengan nanar seatas berisi baju-baju mungil pilihan hatiku digeser ke sudut ruangan, dianggap sampah, digantikan oleh tumpukan kain sutra dan katun organik impor yang harganya tak masuk akal. Rasanya sakit sekali. Usahaku sebagai ibu seolah ditiadakan dalam sekejap mata oleh kekuatan dompetnya. Puncaknya adalah ketika seorang wanita parubaya dengan seragam putih kaku dan rambut disanggul rapi masuk ke ruangan. Wajahnya datar, tanpa senyum, memancarkan aura disiplin yang tinggi. Dia membawa tas kerja kulit dan papan jalan. Perkenalkan, ini Suster Rahma, kata Miko. Dia kepala perawat bayi bersertifikat internasional. Lulusan terbaik dari Akademi Keperawatan di Singapura, dan punya pengalaman 10 tahun mengurus bayi-bayi keluarga kerajaan di Timur Tengah. Dia yang akan mengurus langit 24 jam. Suster Rahma mengangguk singkat padaku, tatapannya sopan tapi merendahkan. Selamat malam, Ibu Clara. Mulai sekarang, mohon ikuti jadwal yang sudah saya susun demi tumbuh kembang Tuan Muda Langit yang optimal. Dia berjalan menuju box bayi rumah sakit tempat langit tidur, lalu dengan cekatan namun kaku, memindahkan langit ke box mewah yang baru. Ketika aku hendak mengulurkan tangan ingin menggendong anakku karena dia mulai menggeliat, Suster Rahma dengan halus namun tegas menahan tanganku. Maaf, Ibu, ucapnya dingin. Ibu baru saja operasi dan masih dalam pengaruh obat-obatan serta kelelahan. Menggendong bayi dalam kondisi emosional dan fisik yang tidak stabil bisa berbahaya. Tuan Muda butuh ketenangan. Biar saya saja yang menanganinya. Ibu istirahat saja. Tapi dia anakku. Dia butuh ASI. Protesku, air mata mulai menggenang lagi. Kami sudah siapkan pompa ASI elektrik kelas rumah sakit terbaik. Selamiko dari sofa, matanya fokus pada layar tablet, mengecek fluktuasi saham seolah ini adalah hari kerja biasa. Kamu pompa saja. Nanti Suster Rahma yang berikan lewat botol dot khusus yang menyerupai puting ibu. Lebih efisien dan terukur. Kita bisa tahu persis berapa mililiter yang masuk. Aku terdiam, lidahku keluh. Efisien? Terukur? Dia bicara tentang menyusui anak kami seolah sedang membicarakan pengisian bahan bakar mobil sport miliknya. Malam itu, di tengah kemewahan presidential suite yang dingin, aku merasa lebih kesepian daripada saat aku sendirian di kamar sempit sebelumnya. Aku berbaring di ranjang empuk yang spray sutranya terasa licin di kulit, menatap punggung Suster Rahma yang menghalangi pandanganku ke arah langit. Aku bisa mendengar suara napas anakku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Miko telah mengubah rumah sakit ini menjadi benteng pertahanannya, dan aku bukan lagi seorang ibu di sini.
Aku hanya inkubator yang sudah selesai tugasnya, wadah yang sudah tidak berguna setelah isinya dikeluarkan. Miko tidur di sofa tamu malam itu, menolak pulang meski asistennya sudah membawakan baju ganti. Dia berjaga seperti naga yang menjaga harta karunnya. Tapi harta karun itu bukan aku. Harta karun itu adalah bayi laki-laki di dalam boks emas itu. Dan aku sadar, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan kehilangan langit selamanya di dalam sangkar emas ini. Aku harus keluar. Aku harus lari. Tapi bagaimana caranya lari dari benteng yang dijaga ketat oleh pasukan swasta ini? Pagi harinya, suasana di penjara Moahu ini semakin menyesakan. Matahari pagi yang seharusnya membawa harapan, bagiku hanya menandakan dimulainya satu lagi hari penyiksaan mental. Tirai otomatis terbuka perlahan, membiarkan cahaya masuk, tapi tidak bisa menghangatkan hatiku yang beku. Suster Rahma sudah bangun, atau mungkin dia tidak tidur sama sekali, dan sedang mencatat grafik suhu tubuh dan frekuensi buang air langit di papan jalannya dengan ketelitian seorang ilmuwan nuklir. Miko sudah rapi. Dia mengenakan setelan jas baru yang dibawakan asistennya pagi-pagi buta. Dia sedang sarapan sambil melakukan video call dengan tim legalnya, membahas pembatalan kontrak gedung pernikahan dan pengembalian dana catering. Wajahnya datar, tanpa penyesalan sedikitpun, seolah membatalkan pernikahan adalah rutinitas hariannya. Saya berangkat sebentar, ucapnya padaku tanpa menoleh, sambil merapikan manset kemejanya. Ada rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan jam 10 nanti. Sangat krusial. Saya tidak bisa absen karena ada upaya pengambil alihan saham dari kompetitor. Saya akan kembali sore nanti. Jangan coba-coba keluar kamar. Penjaga ada di depan pintu. Setelah dia pergi, ruangan terasa sedikit lebih lega, meski Suster Rahma masih berdiri di sana seperti patung penjaga. Sekitar pukul 11 siang, interkom berbunyi. Penjaga di depan mengabarkan ada tamu. Siapa? Tanyaku. Ibu Siska, Bu. Mengaku sahabat ibu. Hampir saja aku berteriak kegirangan, tapi aku menahannya. Aku melirik Suster Rahma yang tampak curiga. Biarkan dia masuk. Dia sahabat saya. Pintu terbuka, dan masuklah Siska dengan gaya khasnya. Rambut pendeknya yang dicat sedikit merah menyala, mengenakan kemeja flanel kebesaran dan celana jeans sobek-sobek. Siska adalah antitesis dari segala kemewahan tempat ini. Dia membawa tas belanja kain yang terlihat lusuh dan berbau harum rempah-rempah. Ya ampun, Ra? Seru Siska dengan logat Betawinya yang kental, matanya membelalak melihat interior ruangan. Ini rumah sakit apa hotel bintang 5? Gila tuh mantan laki lu, bener-bener orang kaya gila. Dia langsung memelukku erat, pelukan hangat yang sangat kurindukan. Lu gak apa-apa? Gue denger dari satpam di bawah katanya penjagaannya ketat banget kayak mau ada presiden lewat. Gue sampai harus debat kusir dulu sama tuh bodyguard gorila di depan biar boleh masuk. SSDD. Aku menempelkan jari di bibir, memberi isyarat mata ke arah Suster Rahma yang berdiri kaku di sudut, mengawasi kami seperti elang. Siska menoleh, menatap Suster Rahma dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai. Siapa tuh? Robot? Bisiknya keras, sengaja biar terdengar. Suster Rahma hanya mendengus pelan, membuang muka. Siska duduk di tepi ranjangku dan membuka tas kainnya. Aroma kuah soto ayam yang gurih langsung menyeruak, memenuhi ruangan yang sebelumnya hanya berbau disinfektan mahal dan aroma terapi lavender. Nih, gue bawain soto ayam langganan kita di Melawai. Gue tahu lu pasti enek dikasih makan bubur hambar atau steak mahal yang gak ada rasanya itu. Mumpung si robot lagi lengah, ayo makan. Kami makan berdua, berbagi mangkuk plastik secara diam-diam seperti anak sekolah yang bolos. Rasanya luar biasa. Kuah soto yang hangat dan pedas itu seolah membakar semangatku yang sempat padam. Sambil mengunyah, aku mulai berbisik, menceritakan segalanya pada Siska. Tentang ancaman Miko, tentang Suster Rahma yang melarangku menyentuh anakku sendiri, tentang perasaan terkurung yang menyiksaku. Wajah Siska yang tadinya jenaka berubah menjadi merah padam karena marah. Edan. Itu namanya penculikan berkedok kasih sayang. Ra? Dia pikir karena dia yang nyumbang sperma terus dia bisa ngambil alih semuanya? Gak bisa gitu dong. Lu ibunya, lu yang taruhan nyawa di meja operasi.
Gue gak kuat, SIS. Bisikku, air mata menetes ke dalam kuah soto. Gue takut lama-lama langit gak kenal gue. Gue cuma dianggap pabrik susu. Gue harus pergi dari sini. Bawa langit pergi. Siska terdiam sejenak, otaknya yang cerdas. Dia arsitek lulusan terbaik. Meski penampilannya urakan, mulai bekerja. Dia melirik jam tangannya, lalu melirik pintu, dan terakhir melirik Suster Rahma yang sedang sibuk mengganti popok langit dengan prosedur yang rumit. Lu bilang tadi Miko ada RUPS? Tanya Siska pelan. Aku mengangguk. Iya, dia bilang krusial. Dia gak bakal balik sampai sore. Itu celah kita. Siska meremas tanganku. Matanya berkilat penuh tekad. Kita kabur sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Sekarang. Gimana caranya? Di depan ada 2 bodyguard. Lift dikunci pakai kartu akses khusus. Siska tersenyum miring. Lu lupa gue siapa? Gue arsitek yang pernah ngerancang renovasi gedung sayap barat rumah sakit ini 2 tahun lalu. Gue tahu jalur tikus yang gak ada di denah brosur. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku, suaranya hampir tak terdengar. Dengerin gue baik-baik. Jam 1 siang nanti adalah jam pergantian shift keamanan dan jam istirahat staf kebersihan. Di belakang pantry lantai ini, ada lift barang yang aksesnya nyambung ke loading dock dapur di basement. Lift itu jarang dipakai kecuali buat angkut limbah medis atau stok makanan besar. Kuncinya manual, dan gue tahu cara ngebuka kuncinya. Jantungku berdegup kencang. Rencana ini gila. Aku baru saja operasi, berjalan saja masih sakit. Tapi Suster Rahma, bodyguard. Gue bakal bikin keributan, kata Siska yakin. Gue bakal tumpahin kopi panas atau apalah ke baju si suster itu biar dia ke kamar mandi. Terus gue bakal nyalain alarm kebakaran palsu di lorong sebelah biar bodyguard panik. Pas mereka lengah, lu harus siap. Lu gendong langit, lari ke pantry. Gue bakal nunggu di sana. Terus kita kemana? Villa tua engkong gue di puncak. Jawab Siska mantap. Tempatnya di pelosok Cisarua. Jalannya ancur, gak ada di Google Maps. Miko gak bakal nyari ke sana. Mobil gue, si Karimun butut itu, udah gue parkir di dekat loading dock, bukan di parkiran tamu. Aku menatap Siska, lalu menatap langit yang sedang tertidur di box mewahnya. Rasa takut itu ada, sangat besar. Takut tertangkap, takut Miko marah, takut jahitan operasiku terbuka. Tapi rasa takut kehilangan anakku jauh lebih besar. Jika aku tetap di sini, aku akan mati perlahan-lahan, jiwaku digerogoti oleh dominasi Miko. Oke, jawabku gemetar. Kita lakukan. Siska mengangguk, lalu berdiri dengan suara keras. Aduh, Ra, gue lupa bawa dompet di mobil. Bentar ya, gue ambil dulu. Dia mengedipkan sebelah matanya padaku, lalu berjalan sengaja menyenggol meja tempat Suster Rahma meletakkan nampan berisi botol-botol susu steril. Prang! Bunyi kaca pecah menggema. Susu tumpah membasahi seragam putih Suster Rahma. Astaga! Maaf, Sus. Maaf banget saya gak sengaja. Seru Siska dengan nada panik yang dibuat-buat, sambil diam-diam menyeringai ke arahku. Suster Rahma memeki kaget, wajahnya merah pada menahan marah melihat seragamnya yang basah lengket. Ya ampun, ibu hati-hati dong. Saya harus ganti baju dulu. Suster itu bergegas lari ke kamar mandi di dalam suite. Ini saatnya. Aku memaksakan tubuhku bangkit dari ranjang, menahan rasa nyeri yang menyengat. Aku berjalan tertatih-tatih menuju boks bayi. Tanganku gemetar saat mengangkat langit dari tidurnya. Dia menggeliat sedikit, tapi tidak menangis. Aku mendekapnya erat di dadaku, mencium bau khas bayi yang menenangkan. Maafkan ibu, nak, bisikku. Kita harus lari. Kita harus pergi jauh dari ayahmu yang gila itu. Dengan langkah tertatih namun pasti, aku menyelinap keluar kamar saat Siska, sesuai rencananya, mulai berteriak-teriak di lorong memancing perhatian bodyguard ke arah berlawanan. Aku menuju pantry, menuju kebebasan, menuju ketidakpastian yang lebih baik daripada sangkar emas ini. Hujan belum juga reda. Langit Jakarta masih setia menumpahkan air matanya, seolah mengerti ketakutan yang sedang membelit jantungku saat ini. Kami, aku, Siska, dan langit,
sudah berada di dalam mobil Karimun tua milik Siska. Mobil kecil ini bergetar hebat setiap kali Siska menginjak gas, melawan genangan air yang mulai meninggi di beberapa ruas jalan. Bau apek jok mobil tua bercampur dengan aroma minyak kayu putih yang kuberikan pada langit menciptakan sensasi yang aneh, perpaduan antara kebebasan dan kecemasan. Bertahan, Ra. Dikit lagi kita masuk tol, ucap Siska dengan mata yang fokus menatap jalanan buram di balik wiper kaca yang bergerak lambat. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Aku duduk di kursi belakang, mendekap langit seerat mungkin di dalam gendongan kain batik yang sempat diselipkan Siska. Rasa nyeri di perut bekas operasi sesarku terasa menyengat setiap kali mobil menghantam lubang jalan. Rasanya seperti ada jarum panas yang ditarik ulur di dalam dagingku. Keringat dingin membasahi dahiku, bercampur dengan sisa-sisa air hujan saat kami berlari dari loading dock tadi. Tapi rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan ketakutan mental akan sosok Jatmiko Wiratama. Lu yakin mereka nggak ngikutin? Tanyaku lirih, menoleh ke belakang lewat kaca jendela yang berembun. Gel. Hanya lampu-lampu kendaraan lain yang tampak memanjang seperti ular merah di tengah kemacetan Gatot Subroto. Aman. Tadi gue lihat satpam sibuk ngurusin alarm kebakaran palsu itu. Si robot, Rahma juga pasti masih sibuk ngeringin bajunya di toilet. Jawab Siska mencoba meyakinkan, meski aku bisa mendengar nada gemetar dalam suaranya. Kita bakal masuk tol Jagorawi sebentar lagi. Begitu sampai puncak, sinyal HP kita matiin semua. Villa engkong gue itu bener-bener di tengah hutan pinus. Ra, Miko nggak bakal nemuin lu di sana. Mobil kami perlahan memasuki gerbang tol. Siska menempelkan kartu e-tol dengan tangan gemetar. Bip. Palang terbuka. Rasanya seperti gerbang kebebasan baru saja menyambutku. Mobil melaju, membelah hujan yang semakin deras di jalan bebas hambatan itu. Kilometer demi kilometer kami lewati. 10 km. 15 km. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih tenang. Langit tertidur pulas di pelukanku, tidak terganggu oleh guncangan mobil tua ini. Aku menatap wajahnya yang damai. Kita berhasil, nak, batinku. Kita akan hidup sederhana tapi bahagia. Jauh dari aturan kaku, jauh dari kemewahan yang mencekik. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah ilusi. Tepat saat kami melewati plang penunjuk jalan, KM20. Sebuah benda di dalam tas perlengkapan bayi yang disiapkan Miko, yang terbawa olehku karena panik, berbunyi. Bukan bunyi telepon biasa. Itu bunyi dering khusus yang sangat aku kenal. Dering yang diseting khusus untuk satu nomor prioritas di ponsel baruku, ponsel edisi terbatas pemberian Miko yang katanya, untuk memudahkan komunikasi soal anak. DRRT. 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 Suara getaran itu terdengar seperti bom waktu di telingaku. Siska melirik lewat spion tengah, matanya membelalak. Jangan diangkat. Ra, buang aja HP-nya keluar jendela. Aku panik. Tanganku merogoh tas, menemukan ponsel tipis berwarna hitam elegan itu. Layarnya menyala terang di dalam mobil yang gelap, menampilkan nama, Miko. Jantungku berhenti berdetak. Jika aku membuangnya, dia pasti akan melacak GPS-nya. Tapi jika aku mengangkatnya, Ra, buang, teriak Siska. Tapi entah kenapa, tanganku justru menggeser tombol hijau. Mungkin karena aku tahu, lari dari Miko tidak akan semudah membuang ponsel. Dia selalu satu langkah di depan. Halo, ucapku gemetar. Lihat ke kananmu. Suara Miko terdengar begitu tenang, jernih, dan dingin. Tidak ada nada marah, tidak ada bentakan. Justru ketenangan itulah yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke kanan, menembus kaca jendela yang basah oleh hujan. Darahku berdesir hebat. Di lajur kanan, tepat di samping mobil Karimun kecil kami yang rapuh, sebuah mobil Pajero Sport hitam mengilap melaju sejajar dengan kecepatan stabil. Kaca jendelanya gelap pekat, tapi kemudian kaca bagian penumpang depan turun perlahan. Di sana, duduk seorang pria berjas hitam dengan kacamata hitam, kepala keamanan Miko. Dia menatap lurus ke arahku, lalu mengangkat tangannya sedikit, memberi hormat dengan gaya militer yang mengerikan. Miko, apa maumu? Tanyaku, air mata mulai mengalir deras di pipiku. Putar balik, perintah Miko di telepon, suaranya terdengar seolah dia sedang duduk tepat di sebelahku.
Di depan ada exit tol Cibubur. Keluar di sana, lalu masuk lagi ke arah Jakarta. Iring-iringan pengawalku akan memandumu. Aku nggak mau, jeritku histeris. Biarkan aku pergi, Mas. Biarkan aku hidup tenang sama anakku. Kamu bisa bikin anak lain sama istri barumu nanti. Kenapa harus langit? Karena dia Wiratama, jawab Miko datar. Dan kamu masih istriku secara de facto karena kamu ibu dari pewarisku. Siska, gaspol, teriakku pada Siska. Jangan berhenti. Siska menginjak gas dalam-dalam. Mesin mobil tua itu meraung, berusaha memacu kecepatan. Tapi Pajero hitam itu dengan mudah mengimbangi kami. Bahkan kini, satu mobil SUV hitam lain muncul di belakang kami, dan satu lagi di depan. Kami terkepung. Seperti tikus yang terjebak di antara kawanan kucing raksasa. Clara, dengarkan aku baik-baik, suara Miko berubah menjadi lebih rendah, lebih mematikan. Aku tahu yang menyetir itu Siska. Sahabatmu yang idealis itu. Arsitek muda berbakat yang baru saja merintis firma kecilnya. Kan? Aku terdiam. Jangan bawa-bawa Siska. Aku sudah memegang daftar semua klien Siska saat ini. Lanjut Miko, nadanya seperti sedang membacakan menu makan malam. Proyek renovasi butik di Kemang, proyek rumah tinggal di Bintaro, dan tender yang sedang dia ikuti untuk pembangunan resort di Bali. Kalau dalam 5 menit mobil kalian tidak memutar arah. Dia memberi jeda yang menyiksa. Aku pastikan, besok pagi nama Siska akan masuk daftar hitam di seluruh asosiasi pengembang properti di Indonesia. Semua kliennya akan membatalkan kontrak. Izin usahanya akan kubekukan. Dia tidak akan pernah bisa menggambar satu garis pun di atas kertas sebagai arsitek di negeri ini. Dia akan hancur, Clara. Dan itu semua karena keegoisanmu. Tubuhku membeku. Ancaman itu bukan main-main. Miko punya kekuasaan untuk melakukan itu. Dia raja properti Jakarta. Satu jentikan jarinya bisa mematikan karir seseorang. Aku menatap punggung Siska. Dia sedang berjuang mati-matian menyetir demi menyelamatkanku, keringat membasahi lehernya. Dia sahabatku satu-satunya. Dia yang selalu ada saat aku diusir Miko, saat aku hamil sendirian, saat aku melahirkan. Tegakkah aku menghancurkan masa depannya hanya demi pelarianku? Mas, tolong. Esaku. Jangan Siska. 10 menit, Clara. Pilihan ada di tanganmu. Menjadi ibu yang penurut dan menyelamatkan sahabatmu, atau menjadi buronan bodoh yang menghancurkan hidup semua orang di sekitarmu. Telepon dimatikan. Aku menurunkan ponsel itu perlahan. Tangisku pecah, tapi tanpa suara. Aku melihat ke arah Siska yang masih fokus menyetir dengan penuh semangat. Tenang aja, Ra. Gue tahu jalan tikus keluar dari tol ini lewat kebun-kebun warga. Kita bisa lolos. Seru Siska optimis, tidak tahu bahwa nasibnya sedang berada di ujung tanduk. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bayi langit untuk terakhir kalinya sebagai manusia merdeka. Rasa sakit di jahitan perutku tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatiku saat ini. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. SIS. Panggilku lirih. Ya? Sabar ya, dikit lagi. Putar balik, SIS. Siska menoleh cepat, kaget setengah mati. Mobil oleng sedikit. Apa? Lu gila, Ra? Kita udah sejauh ini. Itu mereka di samping emang nakutin, tapi gue bisa. Putar balik, Siska. Bentakku, air mataku tumpah ruah. Kumohon putar balik sekarang. Kenapa? Kenapa lu nyerah? Siska berteriak frustrasi, memukul setir. Dia bakal hancurin lu, SIS. Ujarku lemah, suaraku parau. Dia bakal matiin karir lu. Dia bakal bikin lu nggak punya apa-apa. Gue nggak bisa biarin itu terjadi. Gue nggak bisa jadi teman yang jahat buat lu. Siska terdiam. Mobil melambat. Dia menatapku lewat spion, matanya juga berkaca-kaca. Dia mengerti. Dia tahu siapa Miko. Dia tahu ancaman itu nyata. Tapi Ra, lu bakal. Siska tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Gue nggak apa-apa. Asal langit sama gue, bohongku. Tolong, SIS.
Antar gue balik. Gue nggak mau lu hancur gara-gara gue. Perlahan, Siska menyalakan lampu sein kiri. Mobil Karimun itu menepi, keluar di eksit tol Cibubur, diikuti oleh 3 mobil SUV hitam pengawal Miko yang setia mengawal layaknya parade kematian. Di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, kami memutar balik. Kembali ke arah Jakarta. Kembali ke Mulut Singa. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Hanya suara isak tangis tertahan dari kami berdua. Setiap putaran roda mobil yang membawa kami kembali ke kota, adalah paku yang ditancapkan ke peti mati kebebasanku. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti perjalanan menuju eksekusi mati. Langit sudah mulai gelap sepenuhnya saat iring-iringan mobil kami memasuki kawasan SCBD. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan lampu-lampu gemerlapnya terlihat seperti jeruji raksasa yang mengurungku. Mobil Siska berhenti di lobi sebuah apartemen ultra luxury yang merupakan puncak dari kerajaan bisnis Miko. Para pengawal dengan sigap membuka pintu mobil. Mereka tidak kasar, tapi ketegasan dalam gerak-gerik mereka membuatku tidak punya pilihan selain menurut. "Maafin gue, Ra," bisik Siska saat aku turun. Tangannya menggenggam tanganku erat untuk sesaat sebelum dipisahkan oleh bodyguard. "Gue bakal cari cara lain. Gue janji." Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang hampa. Aku tahu tidak ada cara lain. "Pergilah, SIS. Hati-hati di jalan. Jangan hubungi aku dulu sampai situasinya aman." Aku melihat mobil Siska menjauh, menghilang di tikungan, membawa serta separuh jiwaku yang ingin merdeka. Sekarang, hanya ada aku, langit, dan menara gading ini. Seorang pengawal membimbingku menuju lift pribadi. Tidak ada tombol angka di dalam lift itu. Hanya ada panel pemindai biometrik. Pengawal itu menempelkan kartu akses master, dan lift meluncur naik dengan kecepatan tinggi yang membuat telingaku berdengung. Lantai 55. Penthouse. Puncak tertinggi di gedung ini, tempat di mana oksigen terasa lebih tipis dan dingin. Ting. Pintu lift terbuka langsung ke dalam ruang tamu yang luasnya mungkin seukuran lapangan basket. Lantainya terbuat dari marmer Italia berwarna hitam yang dingin. Dindingnya didominasi kaca tebal floor to ceiling yang menampilkan panorama Jakarta 360 derajat. Mewah. Sangat mewah. Tapi dinginnya menusuk tulang. AC sentral disetel di suhu rendah, membuatku menggigil. Bukan hanya karena dinginnya udara, tapi karena atmosfer kesepian yang menyelimuti tempat ini. "Selamat datang di rumah, Clara." Suara itu datang dari arah balkon. Miko berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kerjanya yang lengannya digulung sebatas siku. Dia memegang gelas berisi cairan ember, whisky, tebaku. Dia berbalik, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kepuasan, tapi juga ada keletihan yang amat sangat di wajahnya. Aku berdiri mematung di dekat pintu lift, sambil mendekap langit yang mulai merengek, karena popoknya mungkin sudah penuh. "Ini bukan rumah, Mas. Ini penjara." Miko berjalan mendekat, langkahnya bergema di lantai marmer yang sunyi. Dia meletakkan gelasnya di atas meja kaca. "Sebut sesukamu. Tapi di sini aman. Di sini steril. Di sini, anakku mendapatkan tempat yang layak." Tiba-tiba, dari arah lorong sebelah kiri, muncul Suster Rahma. Ya, dia sudah di sini lebih dulu, lengkap dengan seragam baru yang bersih, diikuti oleh 2 perawat lain dan seorang dokter anak berseragam rapi. Mereka seperti pasukan robot yang siap mengambil alih tugas. "Berikan langit pada Suster Rahma," perintah Miko datar. Aku mundur selangkah, mendekap langit semakin erat. Naluri keibuanku berteriak menolak. "Enggak, aku ibunya. Aku bisa ganti popoknya sendiri. Aku bisa nyusuin dia sendiri." "Clara," suara Miko menekan, memperingatkan. "Kamu baru saja melakukan perjalanan jauh dengan jahitan operasi yang belum kering. Kamu stres. ACMU pasti terganggu karena hormon stres. Dokter anak akan memeriksa kondisi langit sekarang. Jangan egois." 2 perawat muda mendekatiku dengan sopan tapi memaksa. "Mari, Bu. Kami bersihkan dulu Tuan Muda. Ibu juga harus diperiksa lukanya oleh dokter pribadi." Aku kalah jumlah. Aku kalah tenaga. Dengan air mata yang kembali mengalir, aku membiarkan mereka mengambil langit dari pelukanku.
Rasanya seperti ada bagian tubuhku yang diamputasi paksa. Langit menangis keras saat berpindah tangan. Tangisannya memantul di dinding-dinding kaca yang dingin, menyayat hatiku. Dia nangis, Mas. Dia mau sama ibunya. Teriakku putus asa. Dia cuma butuh susu dan ganti popok. Dia akan terbiasa, jawab Miko tanpa emosi, lalu memberi isyarat agar para perawat membawa Langit masuk ke kamar bayi yang, aku yakin, sudah disulap menjadi fasilitas medis lengkap. Kini tinggal aku dan Miko di ruang tamu raksasa itu. Dia menatapku, lalu menghela napas panjang. Kamu harus istirahat. Kamarmu di sana. Dia menunjuk sebuah pintu ganda yang besar. Semua kebutuhanmu sudah ada. Baju, obat, makanan. Koki pribadi sudah menyiapkan makan malam rendah garam untuk pemulihanmu. Kenapa kamu lakuin ini, Mas? Tanyaku, suaranya bergetar hebat. Kakiku lemas, aku jatuh terduduk di salah satu sofa bludru yang harganya mungkin seharga rumah Siska. Kita sudah cerai. Kamu buang aku kayak sampah 6 bulan lalu. Kamu bilang aku nggak level sama kamu. Kamu bilang aku cuma pelukis miskin yang nggak ngerti bisnis. Sekarang, kenapa kamu kurung aku di sini? Miko berjalan ke arah jendela besar, memandang gemerlap lampu Jakarta di bawah sana. Dia tampak seperti raja yang kesepian di atas tahtanya. Karena kamu ibunya, jawabnya tanpa menoleh. Dan dia, Langit, dia adalah pewaris tunggal Wiratama Group. Darahku mengalir di tubuhnya. Dia tidak boleh tumbuh di rumah kontrakan sempit yang atapnya bocor. Dia tidak boleh naik motor kena hujan panas. Dia harus tumbuh sebagai seorang raja. Dan seorang raja butuh ibunya di istana, bukan di gubuk. Dia berbalik menatapku. Matanya tajam, tapi kosong. Aku menyediakan segalanya, Clara. Dokter 24 jam, Koki, pengasuh terbaik, keamanan tingkat tinggi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu cuma perlu ada di sini, bernapas, hidup, dan menemani dia tumbuh sampai dia cukup kuat. Jadi aku cuma pajangan? Tanyaku sinis, hatiku terasa perih. Cuma pelengkap biar image keluarga sempurna kamu terjaga? Miko tidak menjawab. Dia hanya berjalan melewati-lewatiku menuju ruang kerjanya. Sebelum dia membuka pintu, dia berhenti sejenak. Akses lift sudah dikunci dengan sidik jariku dan retina mataku. Jangan coba-coba kabur lagi. Atau kali ini, bukan cuma Siska yang kena akibatnya, tapi orang tua Siska juga. Blam. Pintu ruang kerja tertutup rapat. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang megah dan sunyi itu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara tetangga yang mengobrol, tidak ada suara kehidupan. Hanya dengungan halus mesin pendingin ruangan yang meniupkan udara beku ke tengkuku. Aku berjalan tertatih menuju kamar yang ditunjuk Miko. Di dalamnya, kemewahan yang sama menyambutku. Kasur king size, kamar mandi dengan jacuzzi, lemari penuh baju-baju branded yang ukurannya pas dengan tubuhku. Tapi rasanya hampa. Aku berbaring di atas kasur empuk itu, menatap langit-langit yang tinggi. Aku punya segalanya yang diimpikan wanita-wanita sosialita di luar sana. Uang, kemewahan, status. Tapi malam ini, aku sadar satu hal yang mengerikan. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah burung hias yang sayapnya sudah dipatahkan, ditaruh di dalam sangkar emas bertahtakan berlian, hanya untuk dinyanyikan lagu pengantar tidur bagi sang pewaris tahta. Dan yang paling menyakitkan adalah sang pemilik sangkar itu, pria yang barusan mengurungku, adalah pria yang dulu pernah kucintai setengah mati. Pria yang dulu berjanji akan membahagiakanku, kini menepati janjinya dengan cara yang paling kejam. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi bantal sutra yang mahal itu, berharap ini semua hanya mimpi buruk pasca operasi. Tapi suara tangis langit yang samar-samar terdengar dari kamar sebelah menyadarkanku. Ini nyata. Dan ini baru permulaan dari hukuman 3 tahunku. Waktu di dalam penthouse ini tidak berjalan seperti waktu di dunia luar. Di sini, waktu terasa melar, lambat, dan menyiksa. Sudah 7 hari aku terkurung di menara gading lantai 55 ini. 7 hari di mana kakiku tidak memijak tanah, kulitku tidak merasakan matahari langsung tanpa perantara kaca anti-UV, dan paru-paruku hanya menghirup udara daur ulang dari AC sentral yang dinginnya menusuk tulang. Rutinitas di sini dirancang dengan presisi militer yang mematikan jiwa. Pukul 6 pagi,
Pasukan berseragam putih di bawah komando Suster Rahma, wanita yang lebih mirip sipir penjara daripada perawat bayi, akan mengambil alih langit. Mereka memandikannya dengan air yang suhunya diukur termometer digital hingga desimal terakhir, memakaikan baju-baju branded yang harganya bisa membiayai makan satu kampung, dan memberinya susu formula impor yang diklaim memiliki nutrisi setara emas cair. Aku hanya diizinkan melihat dari jarak 2 meter, seolah-olah aku adalah bakteri berjalan yang bisa mengontaminasi aset berharga Wiratama Group itu. Malam ini, kesunyian di penthouse terasa lebih mencekik dari biasanya. Jam dinding digital yang tertanam di cermin ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Miko belum pulang. Asisten pribadinya, Rian, mengirim pesan singkat melalui intercom bahwa Miko sedang menjamu investor dari Tiongkok dan mungkin baru kembali dini hari. Suster Rahma dan 2 perawat bawahannya sudah masuk ke sayap timur, area khusus staf, setelah memastikan langit tidur di dalam box pintarnya yang dilengkapi sensor detak jantung. Aku sendirian. Berjalan tanpa tujuan di ruang tamu yang luasnya bisa dipakai bermain bola ini. Kakiku yang telanjang bersentuhan dengan lantai marmer Italia yang dingin. Setiap langkahku tidak menimbulkan bunyi, diredam oleh kesunyian yang absolut. Aku merasa seperti hantu yang gentayangan di museum. Semuanya di sini indah, mahal, dan berkilau, tapi tidak ada satupun yang terasa hidup. Tidak ada foto keluarga yang hangat, tidak ada tumpukan majalah yang berantakan, tidak ada bekas gelas kopi di meja. Semuanya steril. Langkahku terhenti di depan sebuah pintu ganda dari kayu jati solid yang tingginya mencapai 3 meter. Ruang kerja Miko. Biasanya, pintu ini selalu terkunci rapat. Miko sangat paranoid dengan privasi pekerjaannya. Namun malam ini, entah karena kelelahan atau kecerobohan staf kebersihan, aku melihat celah kecil. Pintu itu tidak tertutup sempurna. Ada celah selebar jari kelingking yang membiarkan cahaya lampu jalanan dari jendela di dalamnya menerobos keluar. Jantungku berdegup kencang. Ada dorongan aneh dalam diriku, campuran antara rasa penasaran, keinginan untuk memberontak, dan kerinduan yang sakit untuk memahami pria yang kini menjadi penjaraku. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada CCTV yang mengarah langsung ke titik ini, atau setidaknya berharap tim keamanan di lantai dasar sedang lengah. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu berat itu. Kriek. Engselnya yang terawat baik hanya mengeluarkan desis halus. Bau ruangan itu langsung menyergap indera penciumanku, membawaku pada gelombang memori yang menyakitkan. Bau itu adalah campuran aroma kayu cendana, kertas tua, tembakau mahal, meski Miko jarang merokok, dan sisa aroma parfum sandalwood yang biasa dia pakai. Itu bau Miko. Bau yang dulu selalu menyambutku pulang kerja, bau yang dulu menenangkanku saat tidur di dadanya, kini berubah menjadi bau otoritas yang menakutkan. Aku melangkah masuk, membiarkan kegelapan menelanku. Ruangan ini lebih dingin dari ruangan lain. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu mahogani hitam berdiri kokoh seperti altar persembahan. Di belakangnya, dinding kaca raksasa menampilkan panorama Jakarta yang gemerlap, seolah-olah Miko adalah dewa yang mengawasi umat manusia dari kayangan. Aku mendekati meja itu. Jari-jariku menyusuri permukaannya yang licin dan dingin. Tumpukan dokumen tersusun rapi, sejajar sempurna dengan tepi meja. Ada patung kuda dari Kuningan, set pena Mont Blanc, dan sebuah jam meja antik. Tidak ada satupun benda pribadi. Tidak ada foto pernikahan kami dulu, tentu saja sudah dibuang. Tidak ada foto USG langit. Kosong. Mataku kemudian tertumbuk pada dinding di sebelah kanan. Di sana tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan abstrak dengan dominasi warna merah gelap dan hitam yang suram. Ini bukan selera Miko. Miko menyukai lukisan pemandangan klasik atau realis. Lukisan ini terasa marah. Ada sesuatu yang menggangguku dari lukisan ini. Posisinya sedikit terlalu menjorok ke depan dibandingkan hiasan dinding lainnya. Instingku bekerja. Aku meraba sisi bingkai lukisan itu. Jariku menyentuh sebuah tombol kecil yang tersembunyi rapi di balik ukiran bingkai emasnya. Klik. Suara mekanis halus terdengar. Aku mundur selangkah karena kaget. Lukisan itu perlahan bergeser ke samping dengan gerakan motorik yang mulus, menampakkan sebuah lempengan besi abu-abu yang tertanam di dinding beton. Sebuah brankas. Bukan brankas biasa. Ini adalah brankas high-end dengan layar sentuh biometrik dan kipat numerik.
Cahaya biru dari layarnya berpendar dalam kegelapan, seolah menantangku. "Apa yang kamu sembunyikan, Mas?" bisikku lirih. Suaraku gemetar di ruangan yang sunyi itu. "Apa isinya? Apakah bukti pencucian uang? Dokumen rahasia yang bisa menghancurkan karir politik atau bisnis rekan-rekannya? Atau mungkin rencana jahat untuk memisahkan aku dari langit selamanya?" Tanganku terulur, melayang di atas kipat. Layar itu meminta 6 digit PIN. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Miko. Miko yang perfeksionis. Miko yang logis. Dia tidak akan menggunakan angka acak. Aku mencoba tanggal lahirnya. 250888 layar berkedip merah. Akses ditolak. Aku mencoba tanggal lahir Alia, wanita yang baru saja dia campakkan demi ambisi, pewaris, ini. Aku tahu tanggal lahirnya dari undangan pertunangan mereka yang sempat viral di media sosial. 101095 layar kembali berkedip merah. Suara bip pelan terdengar, membuatku panik. Berapa kali kesempatan yang kupunya sebelum alarm berbunyi dan pasukan keamanan menyerbu masuk? Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa perih. Tanggal pernikahan kami? Ah, tidak mungkin. Dia sudah menganggap pernikahan itu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi aku tetap mencobanya. 150322 merah lagi. Akses ditolak. Sisa percobaan, 1. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. 1 kali lagi. Jika salah, sistem akan terkunci dan Miko akan mendapat notifikasi di ponselnya. Aku harus berhenti. Aku harus keluar dari sini sekarang sebelum ketahuan. Tapi ada bisikan di kepalaku. Bisikan dari masa lalu. Ingatan tentang Miko yang dulu. Miko yang belum menjadi monster kapitalis. Miko yang menangis haru saat pertama kali aku menerima cintanya. Ada satu tanggal. Tanggal yang tidak pernah kami rayakan secara besar-besaran, tapi selalu menjadi rahasia kecil kami berdua. Tanggal pertemuan pertama kami. 7 tahun yang lalu. Di sebuah desa terpencil di Kulon Progo, Yogyakarta. Saat kami sedang KKN. Hari itu, aku sedang kesulitan menimba air di sumur warga karena embernya tersangkut. Miko, mahasiswa teknik sipil yang kucel, penuh keringat, dan memakai kaos oblong partai yang sudah bolong, datang membantuku. Dia tidak terlihat seperti calon CEO saat itu. Dia hanya pemuda yang tersenyum tulus di bawah terik matahari, dengan gigi gingsul yang manis. 12 Juli. Apakah mungkin? Apakah Miko yang sekarang, yang duduk di singgasana emas di SCBD, masih mengingat pemuda kucel di sumur desa itu? Dengan jari yang gemetar hebat, aku menekan angka-angka itu. Tanggal, bulan, dan 2 digit tahun pertemuan itu. 1207. Jantungku seolah berhenti berdetak saat jariku menekan 2 digit terakhir tahun itu. Bip. Heja. Klik. Klek. Suara mekanisme kunci terbuka terdengar seperti ledakan di telingaku. Pintu brankas besi yang berat itu sedikit terbuka. Aku terpaku. Napasku tercekat di tenggorokan. Dia menggunakannya. Dia menggunakan tanggal pertemuan kami sebagai kunci untuk menjaga rahasia terdalamnya. Dadaku terasa sesak. Apa artinya ini? Perlahan, aku menarik gagang brankas itu. Pintu terbuka lebar. Cahaya dari layar digital menerangi bagian dalam brankas yang dilapisi beludru hitam. Aku mengharapkan tumpukan uang tunai. Aku mengharapkan emas batangan. Aku mengharapkan pistol. Tapi brankas itu nyaris kosong. Hanya ada 3 benda yang tergeletak sepi di rak tengah. Benda pertama adalah sebuah gulungan kertas yang sudah menguning dan agak lecek di bagian ujungnya. Benda kedua adalah sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru merah yang sudah botak. Benda ketiga adalah sebuah amplop coklat tebal dengan segel resmi. Dengan tangan gemetar, aku mengambil gulungan kertas itu terlebih dahulu. Karet gelang yang mengikatnya sudah getas dan putus saat aku menyentuhnya. Aku membuka gulungan itu perlahan. Air mataku langsung merebak, mengaburkan pandanganku. Ini adalah lukisanku. Bukan lukisan profesional yang kujual di galeri. Ini adalah lukisan sketsa cat air pertamaku saat semester 3. Gambarnya sederhana, bahkan cenderung jelek dan proporsinya salah. Gambar wajah Miko yang sedang tertidur di perpustakaan kampus, dengan mulut sedikit terbuka dan buku menutupi dadanya.
Kertasnya murah, cat airnya luntur di beberapa tempat. Dulu, aku ingat sekali, aku hendak meremas kertas ini dan membuangnya ke tong sampah asrama karena merasa gagal menangkap wajahnya. Tapi Miko merebutnya. Dia merapikan kertas itu dengan tangannya yang besar, lalu menyimpannya di dalam buku diktat beton miliknya. "Jangan dibuang, Ra," katanya waktu itu sambil tersenyum. "Nanti kalau aku jadi orang sukses, lukisan ini harganya bakal lebih mahal dari Mona Lisa. Karena ini lukisan pertama dari wanita yang aku cintai." Dia menyimpannya selama bertahun-tahun. Melalui perpindahan rumah, melalui pertengkaran, melalui perceraian. Dia menyimpannya di brankas dengan keamanan tertinggi, seolah kertas lecek ini lebih berharga dari saham perusahaannya. Aku meletakkan lukisan itu dengan hati-hati, lalu beralih ke kotak perhiasan usang itu. Aku membukanya. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung dengan liontin manik-manik plastik berwarna biru muda. Warnanya sudah memudar, talinya sudah agak berserabut. Ingatanku langsung terlempar ke 6 bulan lalu. Malam jahanam itu. Malam di mana pertengkaran hebat terjadi sebelum dia mengusirku. Saat itu, dia menghinaku, mengatakan bahwa aku tidak pantas bersanding dengannya. Dalam kemarahan yang memuncak, aku menarik paksa kalung ini dari leherku, kalung yang dia belikan di pasar malam sekaten seharga Rp10.000 saat kami pacaran, dan melemparkannya ke wajahnya. "Ambil semua barang sampahmu. Aku nggak butuh," teriakku waktu itu. Kalung itu jatuh ke lantai, dan aku ingat dia menginjaknya saat berjalan keluar kamar. Ternyata dia memungutnya lagi. Dia mengambil sampah itu, menyimpannya kembali di kotak, dan menguncinya di sini. Tangis tanpa suara mulai mengguncang bahuku. "Miko, manusia macam apa kamu? Kamu mengusirku dari hidupmu, kamu hendak menikahi wanita lain, tapi kamu mengurung kenangan kita di dalam besi ini? Ini bukan cinta yang sehat. Ini adalah obsesi. Ini adalah ketidakmampuan untuk melepaskan masa lalu, bercampur dengan ego yang terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Dia mencintai kenangan tentangku, tapi dia gagal mencintai aku yang nyata." Terakhir, aku mengambil amplop coklat tebal itu. Segelnya berlogo kantor notaris paling mahal di Jakarta. Di depannya tertulis, "Dokumen pribadi, sangat rahasia." Aku membuka segelnya. Tanganku semakin dingin saat membaca judul dokumen di dalamnya. Surat wasiat dan hibah dana abadi. Mataku membelalak membaca baris demi baris tulisan hukum yang rumit itu. Angka-angka yang tertera di sana membuat kepalaku pening. Dengan ini saya, Jatmiko Wiratama, menghibahkan dana abadi sejumlah Rp500 miliar, Rp500 miliar, yang disimpan dalam bentuk deposito dan obligasi negara, khusus untuk anak kandung saya, Langit Wiratama. Setengah triliun rupiah. Dia menyisihkan uang sebanyak itu untuk bayi yang baru berumur beberapa hari. Tapi bukan nominal uang itu yang membuat napasku tercekat, melainkan paragraf selanjutnya. Dana ini akan dikelola oleh wali amanat sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Adapun wali amanat yang saya tunjuk secara mutlak adalah ibu kandungnya, Saudari Clara, dengan hak penuh untuk menggunakan bunga deposito demi kesejahteraan anak, tanpa campur tangan pihak keluarga besar Wiratama lainnya. Dan di bagian paling bawah, ada klausul tambahan yang ditulis tangan oleh Miko sendiri, dengan tinta biru yang masih terlihat baru. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan saya meninggal dunia atau tidak cakap hukum, hak asuh penuh atas Langit Wiratama jatuh kembali kepada ibunya, Clara, beserta seluruh aset properti pribadi saya di kawasan Menteng dan apartemen ini, dengan syarat Clara tidak menikah lagi sebelum Langit berusia 17 tahun. Surat ini bertanggal 3 hari yang lalu. Tepat sehari setelah dia membawa kami paksa dari rumah sakit. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis yang semakin deras. Tubuhku merosot, jatuh terduduk di lantai karpet di depan brankas yang terbuka. Di balik topeng monsternya, di balik arogansi dan kekejamannya menculik kami, ternyata ada ketakutan yang luar biasa besar dalam diri Miko. Dia takut mati. Dia takut bangkrut. Dia takut keluarganya yang serakah, yang aku tahu memang jahat, akan merebut Langit dan menelantarkanku. Surat wasiat ini adalah cara dia melindungi kami dari dalam kubur. Seandainya dia tiada. Dia mencintai kami. Sangat mencintai kami. Tapi caranya mencintai begitu rusak. Dia pikir cinta itu adalah tentang memberi uang, memberi jaminan masa depan,
dan mengurung objek cintanya agar tidak pergi. Dia tidak paham bahwa cinta itu juga tentang kebebasan, tentang menghargai, tentang sentuhan hangat yang bukan sekadar transaksi. Mas. Lirihku, memanggil namanya dalam kegelapan. Kenapa kamu jadi begini? Kenapa harus dengan cara menyakiti? Tiba-tiba, suara Ting Liv terdengar dari kejauhan. Darahku berdesir. Miko pulang. Aku panik. Dengan gerakan secepat kilat yang didorong adrenalin, aku memasukkan kembali lukisan, kotak kalung, dan amplop itu ke dalam brankas. Tanganku gemetar hebat saat menutup pintu besi yang berat itu. Bip. Terkunci. Aku menekan tombol di bingkai lukisan. Lukisan abstrak itu bergeser kembali menutup dinding, menyembunyikan rahasia hati Miko yang rapuh. Aku berdiri, merapikan gaun tidurku, dan berlari kecil keluar dari ruang kerja itu. Tepat saat aku menutup pintu ruang kerja dan melangkah menjauh beberapa meter, pintu lift pribadi terbuka. Miko keluar. Dia tampak berantakan. Dasinya sudah longgar, jasnya tersampir di lengan, dan wajahnya merah padam, tanda dia terlalu banyak minum. Matanya yang lelah langsung menangkap sosokku yang berdiri kaku di tengah ruang tamu yang remang-remang. Clara, suaranya serak dan berat. Dia menyipitkan mata, mencoba fokus. Sedang apa kamu di situ gelap-gelapan? Kenapa belum tidur? Jantungku rasanya mau melompat keluar dari dada. Aku berusaha mengatur napas, memasang wajah sedatar mungkin. Aku haus. Aku baru dari dapur mengambil air, bohongku, berharap dia tidak menyadari bahwa dapur ada di arah yang berlawanan. Miko terdiam sejenak, menatapku tajam. Tatapan itu seolah bisa menembus kulit dan tulangku, membaca dosa yang baru saja kulakukan. Tapi kemudian, dia menghela napas panjang dan memijat pangkal hidungnya. Dia terlalu lelah untuk curiga. Atau mungkin, dia terlalu mabuk. Tidurlah, gumamnya sambil berjalan gontai melewati-lewatiku menuju kamarnya sendiri. Besok aku ingin melihat langit pagi-pagi. Aku mengangguk kaku. Saat dia melewatiku, bau alkohol yang menyengat tercium jelas, tapi di baliknya, aku masih bisa mencium aroma sandalwood yang sama dengan aroma di ruang kerja tadi. Aroma kesepian. Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan perasaan yang berubah total. Rasa benciku tidak hilang, tapi kini bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Aku tahu sekarang. Aku memegang kartu asnya. Aku tahu di mana letak hatinya yang tersisa. Dia bukan robot tak berperasaan. Dia hanyalah pria yang tersesat dalam ambisinya sendiri, pria yang mencoba membeli cinta karena dia lupa cara merasakannya. Dan besok aku akan menggunakan kartu as itu. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menyelamatkan anakku dari nasib menjadi manusia kesepian seperti ayahnya. Pagi itu dimulai dengan keributan. Bukan keributan suara, melainkan keributan batin yang meledak menjadi konfrontasi fisik. Langit demam. Tubuhnya panas saat disentuh, dan dia rewel sejak subuh. Tangisannya melengking, mengisi lorong-lorong penthouse yang biasanya sunyi. Aku bergegas lari dari kamarku menuju kamar bayi, naluri ibuku berteriak panik. Tapi di ambang pintu, aku dihalangi. Suster Rahma berdiri di sana seperti tembok beton. Sementara di belakangnya, dokter anak pribadi Miko sedang memeriksa langit yang menangis histeris di atas meja periksa. Minggir. Anakku sakit, teriakku, mencoba menerobos. Maaf, Ibu Clara, ucap Suster Rahma dingin, merentangkan tangannya menghalangiku. Dokter sedang melakukan pemeriksaan intensif. Kehadiran ibu yang panik hanya akan membuat bayi semakin stres. Mohon tunggu di luar. Dia butuh aku. Dia butuh dipeluk ibunya. Aku mendorong bahu Suster Rahma, tapi wanita itu kokoh sekali. Ini prosedur standar, Bu. Tuan Miko sudah menginstruksikan agar penanganan medis diserahkan pada ahlinya. Ibu tidak punya latar belakang medis, balasnya tanpa perasaan. Di dalam sana, langit terus menangis, memanggil-manggil dengan bahasa bayinya yang hanya aku yang mengerti. Dia ketakutan dikelilingi orang-orang asing bermasker dan berjas putih. Dia butuh bau tubuhku. Dia butuh detak jantungku. Rasa marah yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Ini sudah keterlaluan. Miko tidak hanya memenjarakanku, dia juga mencoba memutus ikatan batin antara ibu dan anak.
Dia pikir dia bisa menggantikan pelukan ibu dengan dokter lulusan Harvard? Tidak. Tidak bisa. Aku mundur, bukan karena menyerah, tapi untuk menyusun strategi. Aku menunggu sampai malam tiba. Aku menunggu sampai sang raja pulang ke istananya. Malam harinya, cuaca Jakarta cerah setelah seharian mendung. Langit malam bersih, menampakkan bulan yang menggantung pucat di atas hutan beton SCBD. Miko sedang berdiri di balkon penthouse, tempat favoritnya untuk merenung. Dia sudah melepas atribut perangnya, jas dan dasi sudah hilang, digantikan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai. Dia memegang gelas berisi red wine mahal, menatap kosong ke arah kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman di bawah sana. Dari ketinggian ini, manusia dan mobil terlihat seperti semut yang tidak berarti. Mungkin begitulah cara dia melihat dunia sekarang. Aku membuka pintu kaca geser balkon dengan hentakan yang cukup keras. Angin malam langsung menerpa wajahku, menerbangkan rambut panjangku yang sengaja kutgerai. Miko, panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar seperti kemarin. Suaraku kini dingin, tajam, dan penuh tekad. Miko tidak menoleh. Dia hanya menggoyangkan gelas wine-nya pelan. Dokter bilang demam langit sudah turun. Cuma reaksi pasca imunisasi. Kamu tidak perlu drama berlebihan. Lihat aku saat aku bicara, tuntutku. Miko berbalik perlahan. Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Dia menatapku dengan alis terangkat, sedikit terkejut dengan nada bicaraku yang menantang. Ada apa? Kalau kamu mau membahas soal pulang ke kontrakan kumuhmu itu, jawabannya masih sama. Tidak. Aku melangkah maju, mendekatinya hingga jarak kami hanya tinggal 1 meter. Aku bisa mencium aroma anggur dari napasnya. Aku tidak minta pulang. Aku tahu aku tidak bisa keluar dari sini. Kamu menang. Kamu punya uang, kamu punya kekuasaan, kamu punya pasukan yang menjaga pintu. Aku sadar diri. Miko mendengus, menyesap wine-nya. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Ini demi masa depan langit. Dia pewaris Wiratama, Clara. Dia tidak bisa hidup sembarangan. Tapi aku punya syarat. Potongku cepat, menatap lurus ke dalam manik matanya yang hitam pekat. Miko tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Dia meletakkan gelasnya di pagar balkon, lalu bersedekap. Syarat? Kamu pikir kamu dalam posisi tawar-menawar? Kamu di sini atas belas kasihanku, Clara. Aku bisa saja mengambil langit dan menendangmu keluar kapan saja. Lakukan saja kalau berani, tantangku. Lakukan, dan lihat apa yang terjadi pada anakmu. Miko menyipitkan mata. Apa maksudmu? Kamu bisa membeli semua dokter terbaik, semua suster bersertifikat internasional, semua mainan termahal. Tapi kamu tidak bisa membeli ikatan batin, Mas. Tadi pagi, langit menangis 2 jam. Dia tidak mau diam meskipun doktermu memberinya obat penenang. Dia baru diam saat suster Rahma lengah, dan aku berhasil menyelinap masuk untuk memeluknya. Dia butuh ibunya. Dia butuh detak jantungku, bukan mesin monitor. Aku mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan kartu asku. Dan aku tahu, jauh di lubuk hatimu yang paling dalam di balik brankas besi di ruang kerjamu itu, kamu sebenarnya peduli. Kamu tidak ingin langit tumbuh menjadi monster dingin sepertimu. Kamu ingin dia merasakan cinta. Wajah Miko berubah pucat sejenak saat aku menyebut kata, brankas. Matanya membelalak kaget, menyiratkan kepanikan yang segera dia tutupi dengan topeng kemarahan. Kamu masuk ruang kerjaku, desisnya berbahaya. Itu tidak penting, jawabku tenang, meski lututku gemetar. Yang penting adalah tawaran yang akan aku ajukan sekarang. Terima atau tolak. Miko terdiam, rahangnya mengeras. Dia sedang menimbang-nimbang. Dia tahu aku benar soal langit. Dia melihat sendiri betapa rewelnya anak itu tanpa aku. Katakan, ujarnya kaku. Pertama, aku mengacungkan jari telunjuk. Pecat suster Rahma. Sekarang juga. Atau setidaknya, singkirkan dia dari kamar bayi. Aku yang akan mengurus langit 100%. Memandikan, menyusui, mengganti popok, menidurkan, mengajari bicara. Semuanya aku. Tim medismu boleh memantau dari jauh,
Tapi jangan pernah sentuh anakku kecuali darurat. Aku ibunya, bukan inkubator. Miko tampak berpikir. Egonya terusik, tapi logikanya berjalan. Baik. Suster Rahma memang terlalu kaku. Aku setuju. Kedua, suaraku merendah, menjadi lebih serius. Perjanjian ini ada batas waktunya. Maksudmu? Aku akan tinggal di sini. Aku akan menjadi istri, pajanganmu di depan kolega bisnis kalau perlu. Aku akan tersenyum di depan kamera wartawan. Aku akan menjadi ibu yang sempurna dan mendidik langit di dalam sangkar emas ini. Tapi hanya selama 3 tahun. Miko mengerutkan kening dalam, bingung. 3 tahun? Ya. Sampai langit berusia 3 tahun dan masuk preschool. Itu masa golden age-nya. Di usia itu, dia sudah cukup mandiri. Dia sudah bisa berjalan, bicara, dan memahami dunia. Pondasi kasih sayangnya sudah terbentuk. Aku menelan ludah yang terasa pahit seperti empedu. Saat hari ulang tahunnya yang ketiga tiba, aku akan pergi. Selamanya. Aku akan menyerahkan hak asuh penuh padamu tanpa perlawanan, dan aku akan menghilang dari hidup kalian berdua. Hening. Angin malam menderu kencang di ketinggian lantai 55, mengacak-acak rambut kami, tapi suasana di antara kami membeku. Miko menatapku dengan tatapan tak percaya. Kamu mau meninggalkan anakmu sendiri? Demi egomu untuk bebas? Bukan demi egoku. Seruku, air mata mulai menggenang. Tapi karena aku sadar, aku tidak akan pernah cocok di duniamu. Mas, aku cuma pelukis miskin. Aku cuma akan jadi benalu yang memalukan bagimu. Langit pewaris Wiratama, dia butuh ibu sosialita yang selevel denganmu, bukan aku. Aku memberimu waktu 3 tahun untuk mempersiapkan segalanya. Setelah itu, kalian bisa hidup bahagia tanpa aku. Ini adalah pertaruhan terbesarku. Kebohongan terbesarku. Aku tidak benar-benar ingin pergi. Tapi aku tahu Miko. Aku tahu cara kerja otaknya. Miko adalah seorang pebisnis ulung yang arogan. Dia memiliki kepercayaan diri yang melambung setinggi langit. Di dalam kepalanya saat ini, aku bisa mendengar dia berpikir, 3 tahun? Itu waktu yang sangat lama. Dalam 3 tahun, aku pasti bisa membuat Clara jatuh cinta lagi padaku. Aku bisa memberinya kemewahan sampai dia lupa pada hidup sederhananya. Aku bisa menaklukkannya kembali. Dia tidak akan pernah mau pergi setelah merasakan nikmatnya menjadi Nyonya Wiratama selama 3 tahun. Dia berpikir ini adalah kemenangannya. Dia berpikir aku sedang menyerahkan diri secara perlahan. Perlahan, sudut bibir Miko terangkat membentuk senyum tipis yang penuh kemenangan. Matanya berkilat licik. 3 tahun, ya? Waktu yang cukup adil. Dia berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangannya padaku. Bukan untuk memeluk, tapi untuk menjabat tangan, seolah kami sedang menyepakati kontrak akuisisi perusahaan. Sepakat, katanya dengan nada suara yang mengandung kepuasan. Selama 3 tahun ini, kamu milikku, maksudku, kamu milik langit sepenuhnya di rumah ini. Semua fasilitas, kartu kredit, mobil, pelayan, semuanya milikmu. Dan setelah 3 tahun, jika kamu masih cukup bodoh untuk ingin pergi, pintu terbuka lebar. Dia sangat yakin aku tidak akan pergi, batinku miris. Aku menyambut uluran tangannya. Tangan yang dulu hangat dan penuh kasih sayang itu, kini terasa dingin dan kasar. Sepakat. Jabat tangan itu terjadi di bawah sinar bulan pucat. Perjanjian iblis antara seorang ibu yang putus asa dan seorang ayah yang terobsesi. Kami berdua merasa menang, padahal sebenarnya kami berdua sedang kalah. Miko melepaskan tanganku, lalu meneguk habis sisa wainnya. Malam ini Suster Rahma akan kukirim ke apartemen staf. Kamu bisa tidur di kamar bayi mulai sekarang. Jangan kecewakan aku. Dia berjalan masuk ke dalam, meninggalkan aroma alkohol dan kemenangan semu di balkon. Aku menunggu beberapa saat di luar, membiarkan angin mengeringkan air mataku. Lalu aku masuk. Aku berjalan lurus menuju kamar bayi. Benar saja, Suster Rahma sudah tidak ada. Ruangan itu kini sunyi, hanya diterangi lampu tidur temaram berbentuk bulan sabit. Aku mendekati boks bayi mewah itu. Langit sudah bangun, tapi dia tidak menangis.
Matanya yang bulat dan jernih menatapku. Dia menggerakkan tangan mungilnya ke arahku. Aku mengangkatnya. Mendekapnya erat di dadaku. Kulitnya yang hangat bersentuhan dengan kulitku, detak jantungnya seirama dengan detak jantungku. Inilah rumahku yang sesungguhnya. Bukan gedung mewah ini, tapi tubuh mungil ini. Aku membawanya duduk di kursi goyang rocking chair di dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Aku mulai bernyanyi pelan. Suaraku parau, tapi penuh perasaan. Lagu sederhana yang dulu sering dinyanyikan ibuku di kampung. Lagu yang tidak ada harganya, tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Langit menatapku lekat, lalu perlahan kelopak matanya memberat. Tangannya yang mungil menggenggam jari telunjukku erat sekali, seolah takut aku akan pergi lagi. Dia tersenyum dalam tidurnya, senyum malaikat yang murni tanpa dosa. Tanpa kusadari, di ambang pintu kamar bayi yang sedikit terbuka, sesosok bayangan berdiri di sana. Miko. Dia tidak masuk. Dia juga tidak pergi ke kamarnya. Dia berdiri mematung di sana, bersandar pada kusen pintu, separuh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan lorong. Dia melihat pemandangan itu. Dia melihat mantan istrinya yang sederhana, mengenakan daster tidur biasa, bukan gaun sutra mahal yang dia belikan, sedang meninabobokan pewaris kerajaannya dengan penuh cinta. Dia melihat kedamaian yang tidak pernah bisa dia beli dengan uangnya. Dia melihat kehangatan yang tidak pernah ada di ruang rapat direksi, maupun di pesta-pesta sosialita. Pemandangan itu begitu indah, begitu suci, sekaligus begitu menghancurkan baginya. Di dalam keremangan itu, pertahanan baja Jatmiko Wiratama akhirnya runtuh. Dia, pria yang ditakuti ribuan karyawan, pria yang bisa menghancurkan hidup orang lain dengan satu panggilan telepon, merasakan dadanya sesak yang luar biasa. Rasa sakit yang tajam menghujam ulu hatinya. Dia sadar, malam ini dia telah memenangkan negosiasi. Dia mendapatkan anaknya kembali. Dia berhasil mengikat wanita ini di rumahnya selama 3 tahun. Secara teknis, dia menang telak. Tapi saat melihat senyum tulusku pada langit, senyum yang dulu hanya milik dia, tapi kini tidak lagi ditujukan padanya, Miko menyadari kebenaran yang mengerikan. Tatapan mataku padanya tadi di balkon bukanlah tatapan cinta, melainkan tatapan lelah, pasrah, dan transaksional. Aku ada di sini, tubuhku ada di rumahnya, tapi hatiku sudah pergi jauh sekali. Setetes air mata jatuh dari sudut mata sang CEO yang angkuh itu. Air mata itu mengalir turun melewati pipinya yang keras, lalu jatuh menetes ke lantai marmer yang dingin tanpa suara. Dia menangis dalam diam. Bahunya bergetar sedikit. Dia sadar dia sudah berhasil membangun sangkar emas yang sempurna, dia berhasil mengunci pintunya rapat-rapat, tapi dia telah kehilangan jiwanya sendiri dalam proses itu. Dan waktu 3 tahun yang dia sepakati dengan penuh percaya diri itu, mungkin hanyalah hitungan mundur menuju kehancurannya sendiri. Menuju hari di mana dia akan benar-benar sendirian di puncak menara gading ini, memeluk harta bendanya yang dingin, sementara satu-satunya kehangatan yang tersisa pergi meninggalkannya selamanya. Maafkan aku, Ra, bisiknya, suara yang teramat lirih, nyaris seperti hembusan napas, yang hilang ditelan dengungan mesin pendingin ruangan. Dia berbalik perlahan, berjalan gontai menuju kegelapan ruang kerjanya, meninggalkan kami berdua, ibu dan anak, dalam cahaya kasih sayang yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun.